Dan apakah larangan orang tua dahulu kala itu kita masih bisa kerjakan? Tidak. Kalau kita ditanya dilarang potong kuku di tengah malam, waktu sekarang nah itu sudah boleh. Karena dahulu kala belum ada lampu. Waktu maghrib dan di waktu tutup pintu di waktu maghrib itu ada dalil. Itu ada perintah dari hadis Nabi Muhammad. Jadi tolong dibantu salah satu guru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Coba deh. Nah ini masuk. Kita udah lihat ada salah satu mediator dari Tabe. Apa tolong dulu mediator, ada yang bisa di mediator dari mana dia masuknya? Kuburan. Daerah kami tempat kuburan dan di daerah kami itu dikenal memang keramatnya karena tidak ada satupun yang berani lewat di daerah kami itu kalau sudah masuk maghrib. Karena dulu daerah kami itu di daerah kita sebut aja ya di Jalan Andi Tonro itu daerahnya daerah Lempong daerah yang sangat keramat, bahkan tukang-tukang sayur yang dari berbagai macam daerah yang melewati Jalan Andi Tonro itu kadang-kadang dia tidak lihat jalan itu, tertutup jalan. Kadang-kadang ada orang yang lagi lupa sadar diri lewat di jalan di depan kuburan itu melihat sosok berambut panjang merah, berbaju merah, berambut panjang. Dan kadang-kadang orang yang melihat itu hanya dua yang dia dapatkan. Kalau dia tidak meninggal, mati dalam keadaan naudzubillah min dzalik. Di masa itu ya. Di masa itu. Ya. Dan itu apa yang dikatakan oleh orang tua kita semua itu terjadi. Berarti itu kalau misalkan kita melakukan hal itu kan biasanya orang tua bilang awas nanti disembunyi setan. Berarti itu bukan hanya nakut-nakutin ya Habib? Bukan nakut-nakutin. Pengalaman saya di waktu kecil itu saya sendiri yang mengalami melihat teman-teman saya di waktu kecil. Mungkin juga banyak sebahagian dari kawan-kawan saya yang mengalami seperti itu, mungkin dia tidak berani cerita. Tapi dicari sama orang tuanya, dicari mana anakku, menangis nih orang tuanya. Ketika ada orang pintar di waktu itu, waktu saya belum memahami apa yang perlu saya lakukan karena kita masih di waktu itu masih kecil, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita undang orang pintar, akhirnya dibacakan doa. Akhirnya anak itu didapat di tempat sembunyinya. Padahal anak itu disembunyi oleh setan. Akhirnya anak itu yang bersembunyi itu tidak kelihatan, disembunyi, nggak kelihatan. Akhirnya dicari nggak kelihatan. Dan ini bukan mitos. Nah dahulu kala makanya banyak sekarang permainan dulu kala itu banyak. Kadang-kadang kita petat umpet disembunyi di dalam lemari. Ada yang sembunyi di bawah ranjang, ada yang sembunyi di belakang pohon, di kuburan, dan banyak macam bentuk-bentuk cara-cara sembunyi agar kawan-kawan yang mencari kita ini tidak didapat. Akhirnya orang yang paling jago mencari tempat tersembunyi betul-betul hilang, nggak kelihatan, tersembunyi. Nah itu di waktu-waktu antara maghrib, antara setengah enam sampai menjelang maghrib. Dan itu kalau kita bermain di waktu itu terjadi. Itu terjadi dan yakin terjadi karena anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah tempat tinggal saya itu, khususnya kalau dulu itu kita kenal itu permainan anak-anak itu sembunyi-sembunyi, enggo-enggo, apanya sering kita sembunyi-sembunyi itu apa namanya? Petak umpet. Ya petak umpet. Yang dimana kita bilang enggo-enggo dulu, sembunyi-sembunyi. Enggo lari. Jadi kita sembunyi. Nah tempat sembunyi kita itu rata-rata di kuburan. Dan dulu di kuburan itu banyak pohon-pohon besar. Yang dimana di pohon-pohon besar itu, disitulah kita tempat sembunyi. Satu ketika ada kawan-kawan saya, teman main saya, itu sembunyi di bawah pohon. Tiba-tiba selesai aktivitas yang kita laksanakan itu apa namanya? Petak umpet itu tadi, ternyata satu yang bersembunyi itu tidak kelihatan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tua dulu adalah salah satu simbol juga di dalam hadis-hadis Nabi bahwasanya
di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika engkau memasuki di waktu-waktu maghrib, maka pintu dan jendelamu segera ditutup guna untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, karena di antara sore di waktu maghrib itu sangat ekstrim ketika kita tidak pandai menggunakan waktu-waktu itu dengan beribadah. Saya teringat di waktu masa kecil saya, ketika saya bermain, itu orang tua kita selalu cari kalau mau maghrib. Itu selalu orang tua itu cari kita. Anak itu melihat kita, anak itu berteriak, tolong saya, tolong saya. Dia berteriak, dia menangis, tapi tidak ada satupun yang melihat dan mendengar suara dari anak itu. Masya Allah. Itu benar ya Habib? Ya Allah, itu benar itu. Karena waktu kecil kan emang sering diingetin sama orang tua, jangan main pas mau maghrib. Nanti disembunyi setan katanya gitu ya. Nah itu. Yang kedua juga masalah permainan anak kita itu. Yang pertama ada permainan, yang kedua juga permainan yang dikenal dulu di zaman jelangkung itu ya. Yang permainan kita tahun-tahun 80-an, saya masih teringat itu tahun-tahun 80-an sampai 90-an kita itu sering bermain-main itu namanya jalangkung. Itu jalangkung itu ya. Apalagi daerah kami ini kan kuburan. Ada maksud dan tujuannya kenapa kita tuh dilarang untuk keluar di saat maghrib seperti itu ya Habib ya? Betul sekali. Orang tua kita itu sangat mencintai kita. Tidak ada satupun orang tua yang tidak mencintai putra putrinya. Makanya orang tua itu selalu mencari anaknya. Sampai detik sekarang, ketika tahun 60-an, 70-an, 80-an, terus meningkat sampai di tahun 2023 ini. Ketika orang tua tidak pandai menjaga anaknya, dia membebaskan anaknya keluar malam, maka apa yang terjadi? Akan ada syirik nanti di dalam dirinya. Ada syirik. Jangan heran ketika anakmu hamil di luar nikah, karena kalian tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh kedua orang tua kalian. Apalagi yang namanya mitos-mitos. Kalau mau dikatakan mitos juga kurang pas rasanya. Bagi saya itu bukan mitos. Itu bagi saya adalah bentuk kasih sayang orang tua, tapi waspada. Ada mitos-mitos yang perlu kita kita yakini, dan juga ada mitos-mitos yang perlu kita hilangkan sedikit demi sedikit. Karena hal yang demikian, ada yang baik, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oke, baik. Nah, kita berbicara tentang apa sih bahayanya ketika kita melakukan hal-hal ini menjelang maghrib seperti itu ya Habib ya. Menurut pengalaman Habib sendiri, apakah pernah ada cerita dari orang tua dulu, atau memang Habib pernah melihat sendiri kejadian-kejadian yang tidak mengenakan begitu ketika kita melanggar aturan atau mitos-mitos yang sudah ada ini sejak dulu? Masya Allah, luar biasa. Kalau pengalaman diri saya dulu ya, pengalaman diri saya waktu saya masih SD, hobi saya atau kesenangan saya itu selalu bermain di kuburan di waktu maghrib. Saya bermain, itu orang tua kita selalu cari kalau mau maghrib. Itu selalu orang tua itu cari kita. Di mana anakku ini? Kenapa? Karena orang tua sudah terbiasa menjalankan tradisi budaya ini. Ternyata tradisi Bugis Makassar ini juga tradisi dan anjuran di mana Nabi Muhammad melarang kita dan menjaga anak-anak kita agar tidak sering keluar malam atau masuk di waktu sebelum maghrib. Guna apa? Guna kita tidak mendapatkan sesuatu sambaran-sambaran seperti setan-setan yang bergentayangan. Naudzubillah min dzalik. Larangan orang tua saya itu teringat, nak, jangan kau pulang sesudah maghrib, tapi pulang kau sebelum maghrib. Itu biasanya lebih ditekankan bagi anak-anak perempuan, lebih ditekankan kepada anak-anak perempuan kita. Nah, mitos ini percaya tidak percaya, apalagi di dunia digitalisasi sekarang, di dunia sudah gadget kita sangat sekarang berkembang ya. Sangat berkembang, sampai-sampai mitos-mitos seperti ini sudah diabaikan. Padahal mitos-mitos seperti ini tidak akan hilang dari turun-temurun, khususnya di Bugis Makassar. Mungkin kiranya
kepada anak-anak muda baik ikhwan dan akhwat dimanapun. Di apa yang dikatakan oleh orang-orang tua tak dulu adalah salah satu simbol juga di dalam hadis-hadis Nabi, bahwasanya di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika engkau memasuki di waktu-waktu maghrib, maka pintu dan jendelamu segera ditutup guna untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, karena di antara sore di waktu maghrib itu sangat ekstrim ketika kita tidak pandai menggunakan waktu-waktu itu dengan beribadah. Saya teringat di waktu masa kecil saya, ketika saya bermain, itu orang tua kita selalu cari kalau mau maghrib. Itu selalu orang tua itu cari kita.